إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله يا أيها الناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أحبتي في الله عافاني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Apalagi kita di dalam bulan Ramadan, bulan bertakwa, bulan memperbanyak ibadah dan berusaha sebaik mungkin, sekuat mungkin untuk menjauhi maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dituliskan atas kalian puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di akhir ayat puasa, yaitu kadzalika yubayyinullah ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya untuk manusia agar mereka bertakwa. Ayat puasa diawali dengan takwa dan diakhiri dengan takwa. Seharusnya seorang muslim di dalam bulan Ramadan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat mengerjakan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah, dan lebih berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebagian besar kaum muslimin, terutama di negeri ini, jika 10 hari terakhir bulan Ramadan mulai
menyibukkan diri dengan selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini baik-baik wahai kaum muslimin, 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah puncak keberkahan bulan Ramadan, lebih agung daripada 10 hari pertama dan daripada 10 hari kedua. 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah masih termasuk dari bulan Ramadan. Sebagian orang terkadang menganggap 10 hari terakhir adalah hanya sekedar bonus dari Ramadan, menyibukkan diri dengan pasar, makanan, pakaian, dan tidak bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Masjid semakin sedikit jamaahnya, baik di solat-solat wajibnya atau di solat-solat tarawihnya. Membaca Al-Quran semakin malas di 10 hari terakhir bulan Ramadan, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bukan ibadah, apalagi sampai hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan hal-hal yang cenderung dosa. Oleh karena itu, dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, saya ingin mengingatkan tentang Ramadan belum selesai. Puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ramadan puncak keberkahannya ada pada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cinta kepada Nabi, silahkan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Manusia yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Manusia yang dijamin masuk surga, bahkan tidak ada pintu surga dibuka kecuali dengan permintaan dari beliau salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Manusia yang derajatnya Khalilullah, kekasih Allah. Lihat apa yang beliau lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ibundanya orang beriman, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh beribadah, tidak seperti sungguh-sungguhnya beliau di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bandingkan dengan yang mengaku menjadi umatnya, bandingkan dengan sebagian yang mengaku cinta kepada nabinya, di mana di 10 hari terakhir bulan Ramadan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bahkan meninggalkan rumah, meninggalkan istri, meninggalkan kesenangan-kesenangan beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beriktikaf di masjid. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau beriktikaf sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Di setiap tahunnya semenjak
disyariatkannya i'tikaf, berdiam diri di masjid untuk beribadah di setiap 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan hanya 10 malam. Hanya 10 malam pergi ke masjid, hibaki masjid. Dan ini contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada di dalam Al-Qur'an dalilnya, hadisnya sahih, bukan berdasarkan hadis palsu. Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid, penuhi masjid. Ini sekarang waktunya. Ini bukan berdasarkan hadis-hadis palsu yang di tengah kaum muslimin tersebar. Malah kaum muslimin sebagiannya berkumpul di masjid-masjid pada waktu-waktu dalam berdasarkan hadis palsu. Sekarang waktunya penuhi masjid, tinggalkan pasar, tinggalkan rumah untuk bersemangat beribadah, berburu Lailatul Qadar. Berburu, iya, cari Lailatul Qadar. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Cari dengan sungguh-sungguh, dengan ibadah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kembalilah ke sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, ajaran nabimu, ajaran kekasihmu adalah beriktikaf di masjid-masjid, beribadah sampai subuh. Itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditinggalkan oleh sebagian besar kaum muslimin. Kenapa saya katakan sebagian besar? Lihat yang beriktikaf di masjid, berapa persen dari jumlah penduduk yang ada di sebuah daerah tersebut? Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Apa yang menyebabkan seseorang tidak mau memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Masih jalan-jalan di pasar, masih sibuk dengan dunia. Apa yang menyebabkannya? Salah satu penyebabnya adalah tidak mengetahui keagungan Lailatul Qadar. Jangankan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Lailatul Qadar. Buktinya Allah turunkan kalamnya yang agung pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Allah mengatakan bahwa Lailatul Qadar malam yang penuh dengan berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Lailatul Qadar dengan firman-Nya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kalian apa kemuliaan Lailatul Qadar? Sufyan bin Uyainah mengatakan, jika Allah berfirman, "Wa ma adraka," faqad a'lama. Jika Allah berfirman, tahukah engkau kemuliaan? Semua firman Allah, "Wa ma adraka," itu menunjukkan kemuliaan dari Al-Qur'an, dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Allah berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan, yang sama dengan 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Umur kita saja mungkin tidak sampai 83 tahun 4 bulan. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang rugi, orang-orang yang sial, yang tidak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kenapa saya katakan sial? Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr." Di dalamnya, dalam bulan Ramadan, Allah memiliki sebuah malam. Dia cuma 1 malam. Kalau seandainya Lailatul Qadar tadi malam, maka sisa-sisa malam ini tidak akan pernah kita dapati. Walaupun kita bayar dengan emas sebesar bumi.
Ahibatil muslimun afanillah wa iyyakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr." Allah memiliki sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lihat, kemudian beliau bersabda, "Man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhram khairaha illa mahrum." Siapa yang diharamkan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, pada malam tersebut dia tidak beribadah, pada malam tersebut dia malas-malasan, bahkan cenderung mengerjakan hal yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin maksiat, maka sungguh dia telah diharamkan dari seluruh kebaikan, dan tidak ada yang diharamkan untuk mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi, sial. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibbatil muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, petunjuk untuk senantiasa bisa beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ahibbatil muslimun afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Salah satu penyebab mengapa orang tidak beribadah, memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak suka masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan, habis sholat Jumat segera pergi keluar masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Habis-habis sholat fardu berjamaah, segera pergi keluar masjid. Seakan-akan masjid tempat yang paling tidak enak untuk duduk berlama-lama di dalamnya. Mengapa demikian? Salah satu sebabnya adalah karena sebagian besar manusia sukanya dunia dibandingkan akhirat. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhir." Tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat dimulai semenjak kita mati. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat 1400 tahun yang lalu. Berarti kalau kita wafat, umur kita di alam kubur lebih lama daripada umur kita di dunia. Sungguh tidak masuk akal. Kita perjuangkan dunia yang apabila kita dapat kita akan tinggalkan, dan kita tidak bawa kecuali cuma 2 kain kafan. Sedangkan kita rusak akhirat kita yang kita mulai semenjak kita mati. Padahal mati tidak berbau. Mungkin khatib tidak bisa menyelesaikan khutbahnya karena mati. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan salat Jumatnya karena mati. Maka pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing, cuma singgah sebentar, ataupun pengembara, cuma singgah sebentar, kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke tujuan asalnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah mendengar hadis ini beliau mengatakan, "Idza amsayt fala tantadhirus sabah, wa idza asbah fala tantadhirul masa. Wa khudh min sihhatika li saqamik." Jika engkau sudah masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal ibadah. Jika engkau masuk waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk beramal ibadah. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Gunakan kehidupanmu sebelum engkau mati. Apa yang kita perjuangkan untuk di dunia ini, la yahmiluhu al-insan illa kafan.
tidak akan dia bawa kecuali cuma 2 kain kafan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana waffiqna li lailatul qadar bil 'amalis salih. Allah, ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Allahumma waffiqna li Lailatul Qadar bil 'amalis salih. Allahumma waffiqna li Lailatul Qadar bil 'amalis salih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.